Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabatku, teman-temanku semuanya, khususnya anak-anakku kelas 7 atau kelas 1 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Nurul Ulum Kabupaten Blitar. Hari ini kita meneruskan kembali mengaji Mabahati Fikih Juz 2. Sudah sampai bab Furudul Wudu'i. Silakan dibuka Furudul Wudu'i. Namun sebelumnya kita perlu tawasul dulu bersama-sama. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wal hadrati sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wal hadri sultanil awliya syekhina Syekh Abdul Qadir al-Jailani wal hadri Syafi'i wa li jami' awliya ta'ala wal hadrati jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan il hadrati musannifi wa muallifi hadzal kitab wal hadrati jami' ustadina ila muntaha wal hadrati jami' talamidina wa tilmizatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillah. Furudul wudu'i. Oh nggih, supaya kita lalaran dulu singkatan makna nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan bismillah lan alhamdulillah, ayo padha ngapalno singkatan makna. Utawi mim iku kok sapa fa'alif apa fa'ing mim fa sertane mim ain krono ain ing dalem dha kang nun kang sot bayane fa'alif lan rupane badal. Halih alif mongko jim kelawan mim to senajan wain ketwe kaf maring mim alif selakine mim dholan apane tak mim ora nun fa ojo nun ha sebab sin iku maujud kha mim oleh mim sod kelakuan titik telu piro-piro jama piro-piro jimim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dibuka bab Furudul Wudu'i. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul Wudu'i. Utawi iki iku mertelake piro-piro fardune wudu. Furudul Wudu'i utawi iki iku mertelakake piro-piro fardune wudu. Sin soal kam iku piro. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu. Furudul wudu'i utawi piro-piro fardune wudu. Jadi ini adalah menjelaskan fardunya wudu. Ada berapakah fardunya wudu? Jim jawab furuduhu sittatun.
furuduhu utawi piro-piro fardune wudu furuduhu utawi piro-piro fardune wudu iku sitatun 6. Furuduhu utawi piro-piro fardune wudu iku sitatun 6. Fardunya wudu itu ada 6. Apa saja? Al awwalu utawi kang awal. Al awwalu utawi kang awal iku an-niyatu niyat. Iku an-niyatu niyat. Niat inda ghuslil wajhi ing dalem nalikane basuh wajah. Jadi fardunya wudu yang pertama adalah niat, dan yang perlu digarisbawahi harus kita lihat inda ghuslil wajhi. Kenapa kok harus kita perhatikan itu? Karena kalau niat tidak ketika membasuh wajah, maka niatnya tidak sah. Ini kebiasaan kita atau kebiasaan kita dulu waktu kecil nggih. Belum bisa atau belum tahu. Niatnya mek gur rumangsane niat niku nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Niku sanes niat, tapi niku napa? Lafate niat. Karena niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi ketika kita membasuh mencuci tangan atau membasuh tangan sambil mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il ila akhirih itu sunnah. Namun ketika membasuh wajah, jadi niatnya itu harus ketika membasuh wajah. Ini perlu saya jelaskan nggih, niatnya wudu itu reni-reni, bahkan ada yang sangat mudah. Jadi tak ajari. Niatnya wudu yang sangat mudah. Jadi ketika membasuh wajah, nggih, ketika membasuh wajah yang pertama, coba bunyikan di dalam hati. Ini yang paling mudah. Pripun cara lek sampean orang Jawa megur ngonekne niat ingsun wudu utawa aku wudu. Atau aku ngelakoni wudu, itu selesai. Utawa kalau ingin sempurna ya niat insun wudu krana ngicalaken hukum hadas kang alif fardhu qarnahu taala, itu lebih sempurna. Tapi niat aku wudu itu cukup. Atau niat ingsun nglakoni fardune wudu. Jadi sedikit tapi bisa menyebabkan wudu tidak sah. Karena itu perlu diingat-ingat, nggih. Jadi ketika wudu pas niat itu harus ketika membasuh wajah. Lah terus pas membasuh tangan terus muni nawaitul niku napa senes niat? Senes. Tapi niku lafadznya niat. Gunanya untuk apa dibunyikan? Itu untuk menolong hati nanti ketika membasuh wajah ketika niat. Padha kalih nika lho, pas salat muni usolli fardhal asri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adan ila akhirih niku bukan niat tapi napa lafadznya niat yang fungsinya untuk menolong hati nanti ketika niat. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi niatnya wudu itu harus ketika membasuh wajah. Kalau tidak niat ketika membasuh wajah maka wudunya mboten sah. Ini yang perlu diingat. Dan nanti yang memang kemarin-kemarin atau tadi belum seperti ini, coba dipraktekkan nanti. Jadi dipraktekkan ketika wudu membasuh wajah ning ati muni niat ingsun wudu utawa niat ingsun nglakoni fardune wudu, atau kalau ingin lengkap berarti niat ingsun wudu krana ngicalaken hukumi hadas kang alif fardhu kana Allah taala dan seterusnya. Nggih. Kemudian yang nomor 2 atsani utawi kang nomor loro. Atsani utawi kang nomor loro. Yang nomor 2 iku waslul wajhi. Iku waslul wajhi basuh wajah. Iku waslul wajhi basuh wajah. Fardunya wudu yang kedua adalah basuh wajah. Batasan wajah itu mana sih sebenarnya? Wajah niku nggih, kalau dari atas niki cukule rambut niki. Nah, dari batasan paling akhir dari tumbuhnya rambut di sini ini. Nah, lah terus kalau orangnya napa niku cukule rambut komburi ngene. Nah, dadi bathuke wombo kaya lapangan ngoten. Nah, itu bagaimana itu? Apa harus dibasuh sampai sini? Tidak, tapi umumnya. Jadi
umumnya kalau di sini ya berarti basonya wajah, berarti batasannya di sebelah sini. Di umumnya bathuk iku ambone sak pira. Jadi di ning tukule rambut iki ini adalah batas yang atas. Kemudian batas yang samping niku telinga niki. Jadi membasuh harus sampai ke pinggir ngeten niki. Kemudian yang bawah apa? Ini sebenarnya wajah itu hanya sampai sini. Cuman jadi ada bahasa perkara yang tadinya tidak wajib tapi wajib tidak bisa sempurna karena tidak melakukan perkara tersebut, maka perkara tersebut menjadi wajib. Maka membasuh wajah itu kudu sampai kok setitik nyenggol gulu sampai kok janggut barang di basuh. Berarti pripun? Membasuh, mengambil air, membasuh biar dari atas ini kemudian sampai samping, jempolnya ke samping seperti ini, kemudian sampai kok dagu seperti ini. Nah, ngoten cara membasuh. Cara membasuh wajah. Jadi pertama niat tadi sudah saya jelaskan, niat harus ketika membasuh wajah. Terus niat itu harus ketika membasuh wajah dan yang paling pendek juga sudah saya ajari. Caranya pripun? Hanya niat ingsun wudu itu cukup, atau niat ingsun nglakoni fardhune wudu. Kemudian yang nomor 2 membasuh wajah. Membasuh wajah itu tadi batasannya. Coba nanti yang hanya membasuh mek gur ngarep tok. Nah, biasanya membasuh mek gur ngarep tok, pinggir kene mboten. Berarti wudune pripun? Mboten sah. Jadi sekarang kalian semuanya sudah tahu bagaimana cara membasuh wajah. Kemudian ada permasalahan. Kalau zaman sekarang itu banyak yang memakai kosmetik, wajahnya sampai glowing. Nah, itu bagaimana ketika wudhu? Ya dilihat-lihat. Kalau kosmetiknya utawa pupure, utawa napa lipstike barang niku bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka yo tidak sah nanti wudhunya. Harus hilangkan dulu supaya air bisa sampai ke kulit. Sebenarnya hanya mudah seperti itu. Umpama wedake napa niku wedake kuandel sak senti barang kan bisa menghalangi air menyampai untuk ke kulit. Kemudian atsalitsu utawi kang nomor 3, ini yang ketiga. Atsalitsu utawi kang nomor 3 iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro. Iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro. Basuh tangan loro kuwi mau ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Ilal mirfaqaini tumeka maring sikut loro. Jadi fardunya wudu yang ketiga itu adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Nah, sebenarnya sampai siku-siku saja, tapi yang seperti saya katakan tadi, jadi perkara yang tadinya tidak wajib, ya, tapi jika tidak dilakukan perkara yang wajib tidak menjadi sempurna, maka dia menjadi wajib juga. Berarti napa? Basuh napa sampai siku-siku ya dipunjuli supaya lebih sempurna. Jadi basuh tangan sampai siku. Lah terus sekarang ada permasalahan. Ketika kuku ada yang kotor. Ya, ini kuku dulu. Kuku ada yang kotor, wudunya bagaimana? Ya seperti tadi dilihat-lihat. Kalau bisa menghalangi sampainya air ke kulit, maka itu tidak sah wudunya. Kalau kalau tidak menghalangi datangnya air ke kulit, maka wudunya tetap sah. Terus malih kalau sekarang juga usum jenenge napa niku pacar atau pitek ya. Pitek itu bagaimana hukumnya? Kalau hanya warnanya saja, bukan ainiyahnya pitek, maka sah-sah saja karena hanya warna, bukan napa niku benda. Momo lek ditutup nggih masker utawa nggih apa jenenge plastik barang lah lagi niku bisa menghalangi datangnya air kulit. Intinya kalau wudu ada sesuatu yang bisa menghalangi datangnya air ke kulit anggota wudu, maka tidak sah. Intinya itu. Kemudian yang nomor 4, ar-rabi'u utawi kang nomor 4.
Ar-rabi'u tawi kang nomor papat iku mashu ba'dir ra'si. Iku mashu ba'dir ra'si, ngusap sebagian sirah. Iku mashu ba'dir ra'si, ngusap sebagian sirah. Au sya'arihi utawa rambute sirah. Jadi yang keempat adalah mengusap, ya, mengusap bukan membasuh. Mengusap sebagian kepala, sebagian atau rambutnya. Jadi rambut yang ada di kepala ini terserah sampean pilih yang mana. Sebagian saja. Ini fardunya wudu yang keempat. Jadi yang wajib. Lah kalau dibasuh semuanya bagaimana? Itu lebih bagus. Dan itu yang sunnah. Kalau saya lebih suka dibasuh sedanten, nggih. Fardunya wudu yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, mengusap. Kalau bukan kepala apa ya, rambutnya lah. Yang penting rambutnya yang tetap ada di area kepala. Kalau rambutnya panjang sampai ke bokong, terus sing diusap wudu di area kepala, tapi yang rambutnya ada di bokong tadi ya mboten sah. Karena ketika mengusap rambut maka rambutnya tersebut harus ada di area apa? Di area kepala. Lagi sah wudunya. Kemudian yang kelima, al-khamisu. Al-khamisu utawi kang nomor 5. Al-khamisu utawi kang nomor 5 iku ghuslur rijlaini. Iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro. Iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro. Lem basuh sikil niku wau ilal ka'baini tumeka maring polok loro. Ilal ka'baini tumeka maring polok loro. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua kaki. Berarti bukan hanya satu kaki tapi kedua-duanya dibasuh ilal ka'bain. Basuh ini wau sampai kedua mata kaki. Jadi kalau membasuh harus sampai mata kaki. Harus dilebihi nggih. Karena lek sampai mata kaki tok piye lek mengicir. Anggur dilebihi luwih penak. Karena apa tadi seperti yang saya katakan awal tadi, jika sesuatu yang aslinya tidak wajib tapi sesuatu yang wajib tidak sempurna, jika tidak melakukan perkara tersebut maka perkara tersebut menjadi apa? Wajib juga. Jadi lek mbasuh polok ya dipunjuli supaya sampurna. Basuh kaki. Kemudian itu yang perlu diingat. Nanti akan saya ulang dari awal. Kemudian yang keenam, as-sadis. As-sadisu tawi kang kaping 6. As-sadisu tawi kang kaping 6. Kang kaping 6 iku at-tartibu tartib. Iku at-tartibu tartib. Tartib niku urut nih. Iku at-tartibu urut. Yang keenam adalah berurutan. Jadi dari membasuh wajah, kemudian tangan, mengusap kepala, membasuh kaki harus berurutan. Lah kalau dibalik bagaimana? Ya wudunya tidak sah. Lah terus umpama enek wong adus. Aduse iku ning kolam renang. Lah ini kolam renangnya itu airnya banyak dan sehingga itu sah untuk digunakan untuk wudu. Bagaimana jika membasuhnya bersamaan? Nah, mau nyeblung biur karo niat-niat insun wudu. Nah, ini bagaimana? Maka hukumnya wudunya sah. Sah nggih kalau berenang sambil niat wudu. Sah. Kemudian saya ulang lagi nggih, ada pertanyaan bagaimana ada berapakah fardunya wudu? Maka jawabannya ada 6. Yang pertama niat. Jangan hanya dijawab niat saja, tapi niat ketika membasuh wajah itu harus. Kemudian yang nomor 2 membasuh wajah, nomor 3 membasuh kedua tangan sampai apa? Siku-siku. Kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala, baik kepala atau rambutnya. Kemudian yang kelima membasuh kedua kaki sampai apa? Mata kaki. Kemudian yang terakhir berurutan atau tertib. Itu adalah fardu-fardunya wudu. Kemudian kita beranjak pada sunnah-sunnahnya wudu.
Jadi kalau kita sudah tahu fardunya wudu, sudah saya jelaskan tadi, coba diamalkan. Ojo ngawut wudu ngawut bualap mergo wedi ketinggalan jamaah atau yang lain. Iku malah sampean mek kesel tok wis wudune ndak sah. Engko lek wis wudune ndak sah piye? Salat wis ndak sah, nyekel Quran dosa, bayangno niku. Jadi dimulai dari wudu kita bener-bener dipelajari tenanan, kemudian diamalno supaya apa? Ben ora kesel dhewe, kesel ora oleh apa-apa. Wis wudune ndak sah, nanti menyebabkan yang lain juga tidak sah apa? Nyekel Quran dosa, salat pun tidak sah. Berarti kalau salatnya tidak sah bagaimana? Wajib mengqadha. Kalau tidak diqadha bagaimana? Ya berdosa. Dan seperti itu. Wajib mengulang salatnya kalau tidak sah. Nah, karena itu teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku semuanya, khususnya anak-anakku kelas 7, kelas 1 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Nurul Ulum Kabupaten Blitar, jika kita memahami ilmu, maka sedikit-sedikit usahakan untuk diamalkan. Nggih. Jadi seperti tadi nggih, wudu aja ngawut sak karepe dhewe. Wis pokok wudu. Tapi harus diteliti, kemudian dipahami, kemudian diamalkan. Ini tadi yang seperti saya katakan tadi. Kemudian kita lanjut pada sunnah-sunnahnya wudu. Jadi nanti ketika kita wudu, melakukan sunnahnya wudu ini akan mendapatkan pahala tambahan. Sin soal kam iku piro. Kam iku piro sunanul wudu'i. Sunanul wudu'i utawi piro-piro. Nah ini piro-piro niku bisane disingkat dalam napa? Jim kalih mim gandeng. Kok lek mbok tulis piro-piro ya dawa. Apa meneh kabeh ndak mbok singkat. Weh, maknamu iso gondrong-gondrong sampai turut ngisor barang. Mulane maknane niku kalau yang ada singkatannya nggih disingkat nggih. Sunanul wudu'i utawi piro-piro. Jimim singkatane sunate wudu utawi piro-piro sunate wudu. Jim jawab, ada berapakah sunahnya wudu? Jawabnya sunanuhu utawi piro-piro sunate wudu. Sunanuhu utawi piro-piro sunate wudu. Atau kesunahane wudu iku katsiratun akeh. Dawe Mbah Syekh Umar Abdul Jabbar, lek dawuhne ora kok diperinci enek 13 no mboten, tapi lek megur didawuhne enek akeh, mergo lek disebutne kabeh ora nutut. Sangke akeh sunah-sunah wudu. Kemudian di sini kalau di kitab Mabadi Fikih juz 2 ini kalau kalih Syekh Umar Abdul Jabbar disebutkan 13, nggih. Ada berapakah sunahnya wudu? Maka jawabannya ada banyak. Oh, enak nih kok. Ditakoki ada berapa sunahnya wudu? Jawabannya ada banyak. Kemudian minha iku setengah saking katsiroh. Saya rujuke di kanannya pas niku. Minha iku setengah saking katsiroh. Minha iku setengah saking katsiroh. Katsiroh at-tasmiyatu utawi maca bismillah. At-tasmiyatu utawi maca bismillah. Arepe wudu bismillah se. Bismillahirrahmanirrahim. Lah lek wudune teng jeding pripun Ustaz? Padahal ning jedheke napa niku teng kamar mandi, padahal di situ tidak boleh menyebutkan asma Allah. Ya boleh saja tetap dibunyikan, tapi membunyikannya di dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim ning hati, tetap itu sunnah. Jadi ketika adewe wudu ning jeding aja bismillah, enggak boleh di situ. Tapi bismillah dibunyikan di dalam hati. Itu hukumnya sunnah yang pertama, sunnahnya wudu. Kemudian sunnahnya yang kedua wa ghuslul kaffaini lan basuh epek-epek loro. Lan basuh epek-epek loro. Qabla idkhalihima ing dalem sadurunge nglebokake al kafaini, rujuknya di kanannya pas, ing dalem sadurunge nglebokake al kafaini.
Nglebokne nang ndi? Al inaa ing wadah. Al inaa ing wadah. Jadi yang mendapatkan ini sunahnya adalah membasuh kedua tangan. Mergo nyapa kok arepe wudu kok dadak basuh tangan. Sadurunge dilebokne ning ada wudu utawa ning jeding. Mergo adewe ndak ero tangan adewe iku lho mambengi nginep ning hotel mana, kan enggak ngerti. Nginepe ning ndi tangane sampeyan iku lek bengi-bengi. Enggak ngerti, nanti akhirnya di situ banyak kuman atau ada kotorannya juga. Jadi sebelum dimasukkan ke wadah, maka sunnah dibasuh dulu, dicuci dulu tangannya. Ngoten. Karena kita tidak tahu tadi malam tangan kita nginep di mana. Kemudian sunahnya wudu yang ketiga, wasiwaku lan siwakan. Nah ini lah, wasiwaku lan siwakan. Siwakan itu bisa yang afdol itu menggunakan kayu arok. Kalau kayu yang lain bagaimana? Boleh. Yang penting bisa membersihkan. Lelek pring pripun aja beler. Kalau kayu rambutan juga bisa. Atau kalau pakai kain bagaimana juga bisa. Atau pakai tangan. Kalau tangannya sendiri tidak boleh. Kalau tangannya temani sing kuasar oleh, sementing kasar ya. Jadi alat siwakan iki renek siwak iki. Tangannya kancamu kasar silien. Oleh ya oleh berarti. Lera oleh ya aja berarti. Siwakan ke tangannya kancane oleh. Sing aja tangane dhewe. Kalau memang kepepet ya pakai kerah baju juga bisa. Boleh pas jigongmu akeh ya iso demblek-demblek. Jadi siwakan itu, atau kalau bahasa mudanya biasanya kita sikatan, sikatan dan siwakan ini hampir sama, cuman kalau siwakan itu harus diniati. Jadi ketika sampean siwakan, kok enggak niat berarti tidak mendapatkan pahala. Ketika sampean sikatan, sikat gigi sikat gigi sampean niat insun siwakan, nah itu oleh pahala nih siwakan. Iki lho penake wong pinter niku. Jadi saobahi pahala tok wis. Jadi pas sampean pas kita sikat gigi, kita niati dalam hati, niat insun siwakan, ndak oleh pahala. Jadi pas siwakan damel klambi, pergo ndak duwe kayu arok, ya niat insun siwakan oleh pahala. Utawa ndak enek apa-apa sampean nemu kayu tugelan dipakai untuk siwakan, ya boleh. Niat, tapi niat insun siwakan. Kalau ndak niat ya seperti tadi yang nomor 2 tadi membasuh kedua tangan. Lelek ra diniati sunnah ya oleh pahala. Jadi apa? Pas membasuh tangan niat ingsun nglakoni kesunane wudu iku oleh pahala, harus diniati seperti itu. Kemudian wasiwaku dan lan siwakan. Lanjut nggih. Sunahnya wudu yang keempat, wal madmadatu lan kekemu. Wal madmadatu lan kekemu. Kekemu niku bahasa Arabnya bahasa Indonesianya adalah berkumur. Berkumur. Lelek berkumur iku sunahe ditokne lelek dilek pripun? Oleh ae, penting ra pas poso. Oleh ae dilek, penting ra pas poso. Pas poso dilek ya haram. Batal malian ku posone. Jadi kesunahannya wudu yang yang keempat adalah berkumur. Jadi urutannya apa? Bismillah, kemudian membasuh kedua tangan, diniati nglakoni sunah wudu, kemudian siwakan. Bar siwakan apa? Berkumur. Setelah berkumur ini sunahnya wudu yang kelima, wal istinsyaku lan nyesep banyu maring irung. Wal istinsyaku lan nyesep banyu maring irung. Jenenge nyesep niku ya disedot, ora magur disedot titik terus ditokne jangan, tapi disedot memang disedot sampai ke dalam. Kemudian dikeluarkan lagi. Sewedot ditokne neh. Itu sunahnya wudu juga. Jadi berkumur, kemudian ambil air lagi untuk istinsyak atau menghirup air lewat hidung. Kemudian yang keenam, wa mas'u jami'ir ra'si. Nah ini. Wa mas'u jami'ir ra'si lan ngusap sekabehe sirah. Wa mas'u jami'ir ra'si lan ngusap sekabehe sirah. Ini perlu saya jelaskan karena tadi fardunya wudu ada yang mengusap sirah, ini kok ada mengusap lagi. Ini beda. Kalau
fardunya wudu hanya mengusap sebagian. Kalau diusap semuanya namanya sunahnya wudu. Berarti ketika kita mengusap semuanya kepala maka akan mendapatkan kesunahan dan juga sudah sah wudunya karena sudah melewati fardunya wudu. Nah, bagaimana caranya mengusap seluruh kepala itu caranya? Gini ya, ini ditelesi kabeh. Tangan diteles, kemudian ini jempolnya di pinggir ngetan. Nah, ngetan dirijine seperti ini. Set, sudah dari nopo gulu ditarik kembali ke depan. Set, gitu caranya. Nah, ditelesi, set, kemudian tarik lagi ke depan. Kalau biasanya saya seperti itu lebih mantap. Karena apa? Karena ada ulama lain yang mengatakan kudu diusap kabeh. Nah, kalau imam kita yang kita ikuti yaitu Imam Sinten, Imam Asy-Syafi'i itu cukup mengusap sebagian kepala. Tapi kalau ada ulama lain mengatakan harus diusap semuanya. Nah, berhubung ada pendapat seperti itu, lebih baik kita melakukan yang mengusap semuanya, sudah mendapatkan kesunahan dan juga wudunya sudah sah. Lek sere adewe megur mengusap sebagian, yo ndak apa-apa, itu sudah sah menurut Imam Asy-Syafi'i, menurut imam kita yang kita ikuti. Kemudian sunahnya wudu yang ketujuh, wa mashul udhunaini, lan ngusap kuping loro. Wa mashul udhunaini lan ngusap kuping loro. Carane pripun? Kita punya jempolan dan juga jari telunjuk. Ini ditelesi, kemudian jari telunjuknya dimasukkan seperti ini, kemudian jempolnya sing ning mburi. Kadang-kadang akeh sing ndak iso ngene iki bingung. Iki tak warai. Iya, jempolan iki di belakang. Drijine ning ngarep. Nah, dari bawah diputar ke atas, diputar. Diputar seperti ini. Nah, gitu caranya. Jadi sunahnya wudu yang ketujuh adalah mengusap kedua telinga. Ingat ya, mengusap kedua telinga hukumnya sunnah, jangan dianggap fardu. Kalau kita menganggap fardu perkara yang sunnah itu tidak boleh malah. Wah, aku kok ora ngusap kuping ora sah wudune. Nah, itu prasangka yang salah. Membasuh kedua telinga hukumnya apa? Sunnah. Kita mendapatkan kesunahan. Mendapatkan pahala karena melakukannya. Kemudian yang dibasuh apa telinga itu? Zahirihima. Saya ulangi nggih. Wa mas'ul udzunaini lan ngusap kuping loro. Apane wae sing diusap kuping iku zahirihima. Rupane jabane udzunaini. Zahirihima rupane jabane al udzunaini. Wabatinihima lan jerone al udhunaini. Wabatinihima lan jerone al udhunaini. Jadi zahirnya berarti belakangnya atau luarnya, kemudian juga yang dalam ini harus diusap semuanya. Kemudian sunnahnya wudu yang ke-8, wa takhlilul lihiyati, lan nyela-nyelani jenggot. Wa takhlilul lihyati lan nyela-nyelani jenggot. Al kathifati kang ketel apa lihyah. Al kathifati kang ketel apa al lihyah. Jadi sunahnya wudu yang ke-8 adalah menyela-nyelai jenggot yang tebal. Ini bagi laki-laki loh ya, nanti saya jelaskan yang perempuan. Jadi lene wong lanang jenggotnya tebal itu sunnah untuk disela-selai. Jadi ketika membasuh wajah, ya, basuh wajah jenggotnya disela-selai ngeten. Nah. Disela-selai. Kemudian lah kalau tipis bagaimana? Ini saya jelaskan. Kalau tebal sunnah disela-selai. Jadi umpama jenggotnya duwowo, basuh wajah sunnah disela-selai seperti seret ngoten nggih. Kemudian lah kalau tipis bagaimana? Kalau jenggote wong lanang kok tipis itu malah wajib disela-selai. Dikene ngeten nggih. Ben air sampai ke kulit. Kemudian yang berikutnya,
Lek umpama wong wedok pripun? Enek wong wedok kok jenggoten. Jenggotnya tebal, akhirnya ketika membasuh wajah bisa menghalanginya. Nah, lek wong wedok niku baik tipis ataupun tebal wajib menyela-nyelai jenggotnya karena tidak umumnya wanita punya jenggot. Jadi mbuh tipis mbuh kandel wong wedok niku wajib menyela-nyelai. Lek wong lanang lek menyela lek tebal itu sunnah nggih. Kemudian sunnahnya wudu yang ke-9. Wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyelani piro-piro drijine tangan loro. Wa takhlilu asabi'il yadaini lan nyela-nyelani piro-piro drijine tangan loro. Nyela-nyelani piro-piro drijine tangan loro. Warijlaini lan sikil loro. Warijlaini lan sikil loro. Jadi ketika wudu membasuh tangan itu, pas membasuh tangan berarti sunnah menyela-nyelai kedua tangan. Disela-selai bagaimana kok sunnah disela-selai? Karena supaya kita tambah yakin, tambah mantep wudu itu kabeh kebasuh. Kemudian ketika membasuh kaki itu juga sunnah menyela-nyelai jari-jari kaki. Nah, cara nyela-nyelainya bagaimana? Ya menggunakan jari-jari tangan. Lah piye lek jari-jari kaki kan mboten saged. Kemudian sunnahnya wudu yang berikutnya yang ke-10 adalah wataqdimul yumna lan dinginake anggota kang tengen alal yusra ngereake ing atase anggota kang kiwa. Wa taqdimul yumna lan dinginake anggota kang tengen alal yusra ngereake ing atase anggota kang kiwa. Sunahnya wudu yang ke-10 apa? Mendahulukan anggota yang kanan, mengakhirkan anggota yang kiri. Apa saja niku? Apa wajah barang unda? Wajah apa ya dibasuh di sini sing kanan ngeten mboten. Jadi yang sunnah untuk membasuh kanan dulu ya memang anggotanya 2. Contohnya napa? Telinga 2 berarti kanan dulu. Utawa tangan, ini yang jelas nggih. Tangan, basuh tangan ya kanan dulu, itu sunnah. Kemudian apalagi? Kaki basuhnya sunnah kanan dulu. Ngoten. Terus nggih tadi ada yang perlu saya jelaskan ketika mengusap. Niki terusane nanti saya jelaskan di terusan ini. Nomor 11 sunahnya wudu yang ke-11 watathliitsulan ngaping teloni. Jadi men3 kalikan semuanya. Apa? Membasuh wajah 3 kali. Membasuh kedua tangan 3 kali. Kemudian mengusap sebagian rambut kepala 3 kali. Lah, mengusap sebagian rambut kepala umpama gawe ekspresi lain napa gawe gaya lain pripun? Umpama mengusap pertama ngarep. Nah, mengusap kedua kanan. Kanan kene ya. Jadi siji kene, loro kene, telu kene. Apa itu mendapatkan sunnah? Boten. Yang mendapatkan kesunahan 3 kali kalau mengusap kepala harus satu tempat. Jadi 3 kali ya kene. Ngoten. Lelek gaya si kene terus pindah kene ya mboten mendapatkan kesunahannya wudu yang 3 kalikan tadi. Kemudian yang ke-12 ini hampir habis. Yang ke nomor 12 wal muwalatu lan nuli-nuli. Nuli-nuli ki napa sih sajane? Nuli-nuli niku kalau bahasanya bahasanya adewe biasa sehari-hari itu terus menerus. Jadi ya bar basuh tangan yo ndang basuh wajah terus basuh tangan. Ora kok saiki basuh wajah. Engko dolan sik. Dolan-dolan kok pindah jeding buri, basuh tangan kanan, karo basuh tangan kiri. Kemudian dolan malih. Wah, pindah ning dhawur. Pindah ning jeding liyane, terus mengusap kepala. Dolan-dolan nah itu tidak mendapatkan kesunahan. Sing sunah niku ya bar basuh wajah ya ndang langsung basuh tangan,
bar basuh tangan ya mengusap kepala dan seterusnya. Itu jenenge terus menerus. Mualah niku artinya nuli-nuli, bahasa Indonesianya apa? Terus menerus. Kemudian yang nomor 13 waddu'a'u landungo. Waddu'a'u landungo ba'dahu ing dalem sawise wudu. Ba'dahu ing dalem sawise wudu. Jadi bar wudu niku ndonga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Itu doanya. Jadi saya simpulkan kali ini, ke pertemuan kali ini kita mempelajari fardunya wudu dan sunahnya wudu. Yang perlu diingat, fardunya wudu tadi ada 6, kemudian sunah-sunahnya wudu ada banyak, yang disebutkan di sini ada 13. Titik tekannya, jadi ketika kita wudu usahakan hati-hati, kemudian teliti supaya apa? Supaya wudu kita sah. Kemudian nanti ketika sholat juga menjadi sah, nyekel Quran tidak dosa dan lain sebagainya. Kemudian usahakan juga sunah-sunahnya wudu itu dilakukan. Bismillah, membasuh kedua tangan, kemudian siwakan, berkumur, menghirup air ke hidung, mengusap semua kepala tadi seperti tadi yang saya ajarkan tadi. Kemudian mengusap kedua telinga tadi, menyela-nyelai jari-jari, kemudian menyela-nyelai jenggot yang tebal bagi laki-laki, bapak-bapak nih. Kemudian mendahulukan yang kanan daripada yang kiri itu juga sunnah. Jadi sebenarnya bukan hanya ketika wudhu, ketika kita masuk masjid juga sunnah mendahulukan kaki kanan. Kalau keluar mendahulukan kaki kiri, itu sunnah. Kemudian menigakalikan, kabeh 3 kali. Kecuali tadi mengusap kepala, kalau mengusap kepala harus satu tempat. Kalau pindah-pindah mboten mendapatkan kesunahan 3 kali. Kemudian tadi terus menerus. Dan yang terakhir doa, dihafalkan doanya juga. Pripun wau? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu dihafalkan. Atau ada lagi doa wudu yang lebih panjang daripada itu, sampean bisa pelajari dan bisa dihafalkan. Mungkin sampai di sini dulu yang saya saya bacakan, yang saya ajarkan. Semoga bisa membawa barokah, manfaat fitini wa dunya hatal akhirah. Dan jangan lupa, apapun ilmu yang kita pelajari, itu usahakan diamalkan. Kalau tidak diamalkan nanti akan hilang dengan sendirinya. Atau sergapun nulis dimanapun seorang thalibul ilmi go pulpen karo kertas. Ketika kita mendapatkan ilmu baru, kita tulis biar tidak hilang. Kemudian bukan hanya ditulis, juga dihafalkan, diamalkan. Ilmu nopo mawon, ketika kita dapat dan bisa kita amalkan, ya diamalkan. Supaya apa? Bisa berguna apa yang kita fahami, bisa berguna apa yang kita dapatkan. Kemudian juga bisa manfaat juga nanti, mungkin sampai manfaat kepada keluarga, kemudian orang lain, Jadi setiap apapun, ilmu apapun yang kita dapatkan, nanti ilmu umum atau ilmu agama, fikih, tauhid dan lain sebagainya, diamalkan, diresapi, wallahu a'lam bishawab. Dari saya, jika dari awal sampai akhir ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kita pelajari tadi membawa barokah, manfaat fitini wa dunya hatal akhiron. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.